Sisil malu bukan kepalang dan memberanikan diri bertanya pada David. Pak David, maaf, perempuan tadi itu istri Bapak. Oh iya, maaf ya, kalian jadi terganggu. Jawab David membuat Sisil menundukkan wajahnya. Sekarang kamu sudah tahu kan Sil, jadi jangan aneh-aneh lagi ya sama David. Rico memberi peringatan. Sisil menyesali perbuatannya dan merasa bersalah telah mengejek Jesslyn dan tidak menghargai istri atasannya itu. Mereka sampai di restoran dan menyelesaikan meetingnya dengan investor baru. Mereka mengantar Sisil pulang dan kemudian Rico turun di jalan mencari taksi sendiri. Sampai di rumah, David mendapati Jesslyn tiduran di sofa sambil menonton sinetron kesukaannya. Jesslyn tak menghiraukan David sama sekali. Masih mau ngambek? Pertanyaan David diabaikan Jesslyn. Tapi aku udah bilang ke Sisil kalau kamu istriku. Mendengar itu, Jesslyn langsung melirik David. Beneran? Ngapain gak dari tadi bilang kalau aku istrimu? Jadi mereka gak akan berbicara sembarangan kayak tadi. Suasana di antara mereka menghangat kembali dan David pamit mandi. Jesslyn menunggunya dengan antusias karena ingin menunjukkan sesuatu di HP-nya. Yang buruan sini, lama banget sih mandinya. Iya, ini baru selesai ganti baju, balas David yang masih mengeringkan rambutnya dengan handuk dan berjalan mendekati Jesslyn. Ada apa? Jesslyn langsung menunjukkan video bayi temannya di LA. Lucu kan? Yuk aku mau satu. David menahan nafas sejenak dan melirik ke arah Jesslyn. Mau satu ya? Mau buat sekarang atau besok? Kata David sambil menggendong istrinya menuju kamar. Sebulan kemudian, pagi ini Jesslyn terlihat pucat dan tidak bersemangat bangun dari tempat tidurnya. David melihat istrinya yang masih terbaring dan membawakannya kopi. Ketika David masuk ke kamar, sikap Jesslyn jadi aneh. Bau apa ini? Nggak enak banget, katanya sambil menutup hidung dan hendak muntah. Aku cuma bawakan kopi kesukaanmu. Aku nggak suka baunya. Yeah. Kali ini Jesslyn lari ke kamar mandi dan muntah. David cemas dengan keadaan istrinya yang sepertinya sakit dan membawanya ke rumah sakit. Istri saya sakit apa dok? Oh, Bu Jesslyn nggak lagi sedang sakit pak. Selamat ya, sebentar lagi bapak akan jadi ayah. Perkataan dokter membuat keduanya bengong dan tidak bisa berkata apa-apa karena bahagia. Mereka pulang ke rumah dengan bahagianya dan David tak henti-hentinya mengelus perut istrinya itu. Udah dong, aku mau istirahat. Kalau kamu kayak gini terus, aku gak bisa tidur. Protes Jesslyn karena suaminya menempel padanya terus. David hanya tertawa dan pamit untuk berangkat ke kantor. Jesslyn tersenyum-senyum melihat hasil USG tadi dan mengirimkannya kepada papanya. Wah, akhirnya papa punya cucu. Dan tak lupa dia mengirimkannya ke Luna. Lo hamil Jess, selamat ya. Jaga baik-baik kandungan lo ya. Urusan kantor biar gue yang handle, oke? Jesslyn di rumah sendirian dan merasa badannya sangat lemas. Ia mencoba menghubungi David, tapi tak juga diangkatnya. Dia beralih menelpon Luna karena badannya sudah mulai sangat lemas. Halo Lun, bisa kesini sekarang? Aku udah gak kuat. Setelah menerima telepon Jesslyn, Luna langsung menuju ke apartemen milik David itu. Dia menemukan Jesslyn sudah pingsan dan segera membawanya ke rumah sakit. Tidak lupa Luna mengirimkan pesan kepada David untuk segera menyusulnya ke rumah sakit. Dokter memasang infus membuat Luna semakin khawatir. Di kehamilan pertama, kejadian seperti ini sudah biasa, Bu. Jadi jangan terlalu cemas, kata dokter menasihati Jesslyn. Sebaiknya istirahat saja, jangan dibawa kerja atau melakukan kegiatan, imbuhnya.
David berlari menuju ke ruangan istrinya itu. Dan dengan kekhawatirannya, Luna menjelaskan dan David tidak panik lagi. Sabar ya Yang, kamu pasti kuat demi anak kita. David memberi semangat pada Jesslyn. Jesslyn sudah boleh istirahat di rumah. Hari-harinya selama 3 bulan ini sangat lemah hingga dia membayangkan betapa enaknya makan makanan pedas. Terang saja 3 bulan dia tidak bisa makan dengan baik. Ia memuntahkan semua yang masuk ke dalam mulutnya. Dav, aku mau bubur ayam. Nanti pulang kantor kamu bawakan untukku ya, kata Jesslyn saat menelpon suaminya. Sepertinya selera makannya telah kembali. Ia melahap habis buriam yang dibawa David tanpa tersisa. Melihat Jesslyn lahap makan, itu membuat David bahagia. Sejak saat itu, kondisi Jesslyn semakin membaik dan sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Keesokan harinya, Jesslyn mulai berangkat ke kantor dan melakukan beberapa kegiatan yang seperti meeting dengan klien di luar dan menandatangani beberapa berkas atau berkunjung ke lapangan untuk mengecek langsung para pekerja di konstruksi. Jesslyn juga merasakan apa yang dinamakan ngidam makanan berkali-kali dirinya mengejar David untuk mencarikan makanan tengah malam. Tidak sampai di situ saja, semenjak hamil Jesslyn semakin manja dengan David sehingga tiap malam David harus melayani istrinya itu. Malam itu David pulang kerja dengan lelah dan langsung berpamitan kepada Jesslyn untuk mandi. Tanpa disadari oleh David, Jesslyn membuka pintunya dari belakang dan ikut masuk ke dalam kamar mandi.